kembali lagi ke ini apa Mas Agus, ke LRT sama ke KCIC ini. Ini berarti rencana untuk segera dioperasionalkan secepatnya itu juga gini loh. Transportasi umum itu yang paling harus diutamakan dan dipikirkan dan diawasi keselamatan. Ketika keselamatannya belum bisa kita jamin, jangan sekali-sekali dijalankan. Karena jika itu fatal, habis kita. Itu. Nah ini sama, dua-duanya belum yakin. Saya nyoba LRT kemarin, udah 3 bulan yang lalu lah sebelum dicoba rame-rame. Misalnya nih, kecil aja, kereta dites, dia masuk depo di sana di Bekasi, harus dimandikan dulu, dicuci lewat ini ini driveless. Terus begitu lewat, kok nggak keluar? Oh ternyata airnya nggak connect, nggak keluar. Oh ini air, kalau itu rem deh. waduh. Itu loh. Iya. Jadi saya ingatkan ini air nggak keluar, artinya ada sesuatu yang belum beres. Seberapa penting air itu tadi? Ya ini buat indikator saya saja. Indikator oke. Ketika itu tidak keluar, artinya kan ada hal-hal lain yang kemungkinan juga tidak berjalan. Nggak beres. Iya. Iya oke. Nah, kalau rem menurut saya memang driver tapi masinisnya duduk di gerbong itu. Jadi saya langsung mundur aja, saya pindah aja gerbong belakang. Terus lari remnya lupa gitu kan, hancur. Itu dan itu memang Presiden bilang itu buatan Inka yang pertama, bukan yang itu yang kedua, yang pertama Palembang itu Inka juga. Iya. Nah kalau yang KCIC Mas Agus, KCIC itu import 100% dari Cina. iya itu juga masih bermasalah itu akses dan Gini, kita belum punya, nggak tahu hari ini ya, tapi terakhir bulan lalu saya tanya ke Dirjen, kita belum punya standar-standar pengoperasian kereta cepat. Nanti ketika ada persoalan kan kita nggak punya acuan nih. Ini mana manualnya? Nggak tahu, mudah-mudahan sekarang udah ada. Iya. Karena kereta cepat itu akan sama rigidnya detailnya dengan penerbangan. Karena itu cepat sekali, kalau fatal. Nah SOP-nya itu kan bahasa Cina. Kan harus diterjemahkan, harus dibuat, disetarakan dengan peraturan kita, Undang-Undang 23 misalnya dari kereta api. Dan terus itu waktu itu belum ada. Satu. Kedua, itu yang elevated kan kiri, yang itu di atas kan kiri kanannya ada temboknya gitu. Saya bertanya, apakah tembok itu sudah dites kekuatannya? Kalau kereta ini lepas rel, nabrak itu dia bisa nahan nggak kereta itu tidak terjun ke perumahan atau ke bawah? Iya. Belum ada itu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Saya udah ingatkan, saya nulis 2 bulan lalu di kolom saya, sudah saya ingatkan. Terus dia sinyalnya kan pakai digital. Itu ada di ruang frekuensinya Telkomsel 900 MHz. Telkomsel punya 15 MHz di situ, dipakai KCIC 4 MHz. Nah pertanyaan saya, itu kan ada BHP, pajak PNBP kepada pemerintah yang mahal. Kalau itu jadi satu, KCIC nggak bisa bayar, kan yang bayar Telkomsel karena Telkomsel yang punya. Itu nggak adil. Saya sarankan pada Pak Joni Plate dulu bahwa dipisah pakai Telsus. Jadi kalau dia nggak bayar ya dia di ini. Tapi Pak Joni Plate nggak berani, Mas, target saya PNBP sekian, kalau dipisah lah. Ya Anda bicara dengan Menteri Keuangan. Iya itu. Rumitnya gitu, tapi kan tidak dikerjakan. Betul. Kedua, repeater untuk seluler ini kan dilarang by law. Tapi semua orang pakai dan bisa beli di Tokopedia. Tidak ada tindakan dari pemerintah apapun kan? Oh itu ya bahaya itu. Bahaya. Iya. Nah kan kalau di atas ini jelek karena pada repeater beli di Tokopedia. Itu di sepanjang Jakarta Bandung repeaternya ribuan. Dan itu bisa mengganggu sinyal. Loh, kalau ada yang iseng, Iya. kan masuk itu frekuensi. Iya. Tahu-tahu melayang. Nah, melayang ngerem kan kayak tahu kita. Iya. Itu saya belum dengar ada jaminan itu dicoba, diganggu dan sebagainya. Dan jangan sampai nanti itu dikirain ada gaib gitu. Nah kita kan gampangnya goib, panggil dukun semua. Nah yang juga yang saya khawatir itu adalah kereta biasa itu jarak dari sumbu rel ke kiri ke kanan itu 12 kalau saya tidak salah, 8 atau 12, lupa sih. Nah kalau kereta cepat itu kata Cina 50. Itu kan harus pembebasan tanah lagi. Iya. Itu apa kabarnya saya belum tahu. Jadi itu masih pertanyaan saya yang belum terjawab. Artinya kalau itu dioperasikan full, kan kita beresiko kalau terjadi apa-apa nggak jelas ini. Betul. Saya nggak nakut-nakuti, tapi itu yang terjadi. Betul, itu memang harus
paling nggak semuanya harus dulu kan gitu. Ya, masyarakat transportasi Indonesia malah minta ketika dia upgrade atau di tanah itu harus ada pagernya. Oke. Ya tadi kalau lompat itu gimana? Nah ini loh. Oke. Hal-hal kecil ini bukan kecil sih, hal-hal ini untuk safety itu menjadi Iya itu serius soalnya masalah. Ya. Mas Agus, lagi ya, yang kepingin juga mungkin diketahui masyarakat itu. Apakah setiap proyek strategis nasional dari kajian kebijakan publik harusnya juga tidak boleh mengorbankan yang lain, Mas? Maksudnya apa yang lain? Contohnya begini, contoh kayak KCC ya, itu otomatis kan kalau dia memang nanti menjadi rujukan masyarakat, banyak juga yang modal transportasi lainnya yang akan mati paling kan berkurang lah gitu. Ya, itu. Belum lagi nanti yang kayak tadi itu ada jasa marga. Tolnya juga pasti kan juga kayak itu berarti. Belum lagi pesawat dan lain. Misalnya kalau memang tarifnya lebih murah Mas gitu. Bukankah harusnya dalam kebijakan juga ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu? ada. Itu namanya kanibalisme di transportasi. Kanibalisme itu Ya. Nah jadi tentu harus ada. Maka saya juga ingatkan berapa belas tahun yang lalu bahwa Jakarta Bandung itu ada moda jalan tol. Di situ ada bis, ada travel segala macam. Ada kereta api Parahyangan yang legendaris. Iya. Kita angkatan saya gini sangat legendaris karena setiap bulan atau minggu kalau pulang ke Jakarta pakai itu. Nah itu tiketnya dulu 90.000 sama 120 plus 150.000. Karena kereta cepat ini jadi, sedang angan-angan dipatoknya 350.000, Parahyangan dinaikkan jadi 250 per 200. Supaya tidak akan beda jauh. Nah itu, tetapi ada perhitungan Parahyangan akan dimatikan. Belum ada keputusan ini. Supaya orang naik itu. Lo nggak mau terlalu mahal Mas. Iya betul. Nah sekarang boleh murah, tapi subsidinya berapa? Iya. Perkiraan beberapa kawan ahli finansial, kalau sampai itu berjalan dengan tarif 350 itu subsidinya sekitar 5-10 T per tahun. Waduh, sanggup nggak negara? Betul apa tidak kita tunggu, karena belum ada hitung-hitungannya. Maksudnya minimal saya belum punya. Nah, tentu kanibalisme itu saya kasih contoh. Ketika libur besar, Lebaran, Nataru, maupun libur-libur besar lainnya, Bandara Semarang, Jogja, dan Solo itu sepi, drop 50% minimal. Ini kata kepala bandara. Artinya apa? Terjadi kanibalisme di transportasi itu di segitiga itu. Karena orang naik mobil. Iya. Kalau naik mobil kan bisa banyak, mau kecil sedikit banyak kan tarifnya sama. Bensinnya, tolnya, servisnya kan sama. Lebih irit malah. Lebih irit dan bisa mampir-mampir kan. Nah ini yang menjadi persoalan. Ini sudah kanibalisme. Ya kan sama misalnya saya selalu bilang. Ketika MRT Blok M nanti sampai ke mana kota sana, Leos, itu Transjakarta Koridor 1 harus hilang. Iya. Karena kanibal nanti pasti ada yang mati kan repot. Jadi dia harus jadi feeder. Tapi sampai sekarang kan belum dilakukan. Ya sudah. Karena pasti orang nyari yang murah. Iya. Ya. Sementara di luar negeri kalau kita pakai kendaraan umum itu ya sekali ngetem aja kita udah pakai mana-mana. Sama sekarang Jaklingko dengan Transjakarta itu kan gratis. Iya. Maunya seperti itu, tapi nggak sampai karena sistemnya beda-beda. Oh ada lagi ini Mas Agus. Kenapa kok selalu proyek itu berorientasi di Jakarta? Kan bukan nggak ada kota-kota besar yang lain gitu, yang mungkin dia lebih memerlukan begitu untuk LRT atau apa gitu, sehingga tidak terjadi kayak ketidakadilan begitu di. Iya. Kenapa? Itulah gini loh. Kita selalu bilang, kepala-kepala daerah bikinlah program yang betul-betul untuk kenyamanan publik. Tapi lagi-lagi karena masa tugas mereka 5 tahun itu nggak pernah bisa jadi. Karena bikin infrastruktur itu paling nggak 3 tahun. 3 tahun. Nah 2 tahun dia udah ganti nggak mau. Jadi dia mau yang gini. Nah Jakarta itu semuanya ada di sini. Duitnya kalau hitung-hitungan visibilitas tadi pasti balik sekian tahun pasti. Lah kalau di Ponorogo atau di mana sana Deli Serdang susah. Jadi itu pertimbangannya ekonomi. Makanya di hampir semua negara itu negara yang bangun supaya tidak hitung-hitungan kembalian itu susuknya itu cepat gitu. Sebagai contoh jalan tol di sini kan mahal hitungannya. Di Swiss itu pengalaman saya di Swiss itu dia cuma 40 franc
Swiss untuk 1 tahun. Anda jalan kemana saja. Iya, Murah sekali. Oh iya, murah. Karena pemerintah yang bangun. 40 franc. Jadi, kita berapa? Mahal. Iya. Berarti dibandingkan ASEAN pun gimana? Kalau itu Ya ASEAN pun saya udah lama saya nggak lewat.